Welcome to Wibu Sofia di segmen Wibu Talk. Yapping. Anjay, gila. Awal ini video pertama kita betul guys. Mohon doanya, mohon restunya. Mudah-mudahan referensinya. Mudah-mudahan supaya naik langsung, amin. Mudah-mudahan dari video ini langsung naik 10.000. Banyak. Jangan cepet dulu, hapus dulu kan. Namanya juga berharap, nggak boleh anjing. Jadi namanya juga Google Talk. Kita bakal bahas tentang anime, game, manga, atau live action, dorama, dan segala macamnya di segmen ini. Hari ini kita bakal ngeyepingin anime berjudul Kojima Wants to be Kamen Rider. Anime yang rilis di musim fall tahun 2025. Dan sekarang udah episode 10. Harusnya hari ini 11-nya. Harusnya hari ini 11. Hari ini 11-nya. Oh iya, kita syuting ini hari Minggu jam 8. Pokoknya nanti pokoknya ini kita bikin video ketika animenya di episode 10. Tapi gue baru nonton 6. Ya udah 10. Sebenarnya gue kabar anjir. Nah emang seru animenya. Seru. Secara story unik. Gimana ya? Kamen Rider sih. Cuma ini sih karena Kamen Rider yang jadi referensi di situ kan Soa ya. Soa. Terus Ichigo. Sama yang cewek apa? Kan ada Raidaman, bener. Takel gue nggak tahu anjing takel apa coba takel. Lu tahu dari anime ini? Itu dari series Stronger dia. Series Stronger. Makanya Kamen Rider ke 5-6 gue lupa setelah Riderman satu yang pasti. Riderman keempat. Terus gue lupa setelahnya itu Sky Rider apa Stronger dulu gitu gue lupa. Sumpah Soa gue gak ngikutin sama sekali. Kalau Soa gue cuman kayak beberapa doang. Itu pun kayak dikasih dari kakak sepupu gua buat nonton bentukan kaset di DVD. Ya DVD. Akhirnya gua DVD apa VCD? DVD gua. DVD ya. DVD gua. Kalau VCD kesannya tua banget ya. CD gue waktu itu akhirnya gue coba nonton itu kalau nggak salah Kamen Rider Fitri sama apa gitu gue lupa. Oh ini Kamen Rider Black. Black nonton. Nah di situ gue tertarik lama namanya Kamen Rider. Ya tapi nggak ada tuh referensinya sampai level 10 nggak ada. Sampai episode 10 nggak ada. Nggak ada referensi di atas Riderman dan segala macamnya. Paling tackle doang. Berarti sebenarnya Soanya mentok di tackle. Di Stronger. Di Kamen Rider Stronger. Kamen Rider Strongernya juga nggak ada ya di animenya. Kamen Rider Strongernya ada. Oh ada. Bapaknya si Tackle kan dia pakai baju. Iya benar. Bapaknya si Tackle. Itu kan dia pakai baju logo S. Terus dia punya koleksi kumpulan Blu-ray-nya. Lengkap. Nah disitulah fandom Tokusatsu sempat ramai. Karena pada saat episode itu iya karena di episode 30 Stronger itu kan Tackle mati kan. Nah di situ tuh banyak yang ramai di fandom Tokusatsu, banyak yang bilang bahwa si anak ini membuka Pandora Box. Karena itulah saat-saat dimana Tackle mati. Iya betul. Sedangkan dia adalah fans Tackle. Berarti referensi Soanya di situ sampai Stronger ya. Stronger doang. Berarti itu berapa Amazon segala macam. Berapa judul ya? 5 judul. Enggak 3 judul. 3 judul doang. Fitri sama Riderman itu satu series. Fitri sama Riderman tuh kasih ridernya. Iya kayak second ridernya kalau sekarang, tapi akhirnya jadi main rider utama main ridernya sendiri. Ada seriesnya lagi? Enggak ada. Jadi, tapi Riderman ini berarti manusia biasa yang tangannya cyborg. Itu doang berarti Riderman itu ya? Iya. Tuannya. Biasanya kan Biasanya kan Ichigo Nigo Fitri full cyborg.
Jadi Saya tumbuh sama ini juga apa sih namanya manusia uji coba soccer. Iya, kecuali Fitri karena Fitri itu yang uji coba adalah Ichigo sama Nico. Ya. Oh, berarti benar ya, Fitri itu adalah versi upgrade dan Nico. Versi lengkapnya lah. Mm-mm. Lu sampai episode 4. Gua Episode 4 itu sampai ketemu si kakaknya. sampai ketemu kakaknya keluar. Ya, si Fitri itu. Oh ya, iya, Fitri. Fitri yang keluar tuh ya. Sampai di kan? titik di mana mereka rebutan siapa Kamen Rider terkuat. Ya, Siapa Kamen Rider kuat, terus flashback siapa yang bakal jadi Fitri. Ya. Enggak, gitu udah 5. flashback Sampai rebutan apa? Ini adu-aduan sama si Sama si MC sama Tojima. sama ya, Tojima. siapa yang paling kuat? Siapa Kamen Rider paling kuat? Ibu juga lah di situ. Sama dikasih tahu flashbacknya kakaknya, flashback si Adanya yang akhirnya neneknya mati. Habis itu doang. itu doang. Habis itu. Aduh. Guys, ini mohon maaf banyak spoiler. Dan ini udah pasti banyak kesepakatan yang baru sangat. Gue sih jujur, gue nggak terlalu pedikir lah ibarat sama. Iya sih. Ya. Jujur gue dari dulu pun dari anime zaman kapan ya 2016 something udah jalan. Dari tahun 2016 something dari awal gue ngewibu ya spoiler sih udah sakit sih. Jadi gue nggak udah baal lah ibaratnya sama spoiler. Ya. Spoiler Udah sih bakal. normal sih. Iya udah kebal lah sama spoiler. Lu mau ngomong apa ke gue ceritanya gimana? Jadi gue tetap nonton. Tapi serius, anime ini bisa ditonton dengan spoiler. Iya sih. Karena bener. ceritanya tuh sebenarnya nggak berpengaruh banyak sama Bener. experience lo nonton. Bener, jujur. Karena experience nonton lu yang paling nikmat adalah ngelihat gimana om-om dan tante-tante jadi Kamen Rider. Sebenarnya ada tante-tante juga sih karena masih muda. Si Guru itu masih muda sih, masih 20 tahun kan. Cuman kan tetap halus. Nah, yang lebih kerasa kan si Om ini nih MC-nya ini. Dua itu Fitri sama Kamen Rider Iya, itu kan. udah kolot. Udah tua. Tojima 40 tahun. Nah. Iya, 40 tahun. 40 tahun. Si Fitri itu kan sekitaran 30-an. Heeh. Ya gimana ya? Fans yang keras Kamen Rider Ichigo dan Fitri gimana sih gitu loh. Kalau gitu coba deh masing-masing dari satu-satu kelebihan atau kekurangan selama lu nonton anime ini. Dari siapa dulu bebas? Aduh, dari gua dulu deh, nggak apa-apa. Gua tuh nggak nemuin kekurangan Yang spesifik. ya selama nonton 6 episode. Paling yang bagus dari anime ini itu absurdnya. Sumpah, ceritanya absurd demi apapun. Karena pertama, karakternya halu. Iya. Kedua, monsternya asli. Sumpah itu goblok, itu absurd demi apapun. Dikira bohongan tapi ternyata beneran. Ternyata beneran, shokernya ada. Aneh, absurd, sumpah. Jadi yang bisa berubah di sini malah shokernya. Iya, yang berubah shokernya. Karakternya Cuma pakai topeng. Iya. pakai topeng. Cosplay doang literally. Jadi cosplay, cok. Kemejanya, kemeja biasa. Ini kucing dia pakai ini. Nah, ya kan kalau yang Fitri sama yang Tackle. Fitri tidak cosplay. Fitri itu hanya menunjukkan aura Fitri. Iya, hanya menunjukkan aura Fitri. Yang paling niat itu Tackle. Ya, itu paling niat. Karena dia cosplay. Karena dia cosplay, buka bajunya di sembarangan. Buka bajunya sembarangan sih. Tolol. Bajunya sembarangan. Sembarangan banget. Di tengah jalan episode 2 ya. Episode 2. Ada dua di Amer jadi kan Terus itu buka baju depan muridnya. Anjing itu banget sumpah demi apapun. tolol. Tapi emang absurdnya itu jadi nilai jual. Iya. Sumpah Iya. itu nilai jual banget. Karena disitulah jiwa komedi ini. Iya, komedinya di situ. Komedinya di situ. absurd. Cuman lu jangan harap komedi yang mengocok perut sih. Ya, ini komedi-komedi gelitik doang. Tapi banyak. Iya. Menggelitik tapi banyak. Iya. Itu aja. Lu gak bakal ketawa yang kayak lu nonton Grand Blue. Ya, Grand Blue Ya. 1 gitu. Dan si Kokose lu gak bakal ketawa itu. Cuman kayak aduh gitu doang paling. Ya ketawa santai gitu lah. Menggelitik aja cukup. Iya. Tapi kalau gua sebenarnya mau lanjut episode 7, kenapa ya? Mungkin karena gelitikannya yang berulang.
Ya, jadinya bosen sih. ya pattern komedinya mirip, hampir selalu sama. Hampir selalu sama pattern komedinya. Jadi agak males tapi pengen lagi. Iya. Pengen tahu nih, ini monster asli ya. Rider manusia biasa. Gimana ngelawannya? Gimana ngelawannya? Ini 5 orang kan? 5. Ichigo 4. ini 4 ya. 4. satunya kan ada ini Satunya cewek shopper yang berkhianat. Iya. 5 tuh Tojima, terus Tato, Fikri, Rider Man sama si Yukaris. Yukaris juga. Yukaris. Benar. Ceweknya Riderman. Iya, ceweknya Riderman. Ini berlima ini gimana caranya ngelawan monster yang beneran OP lagi. Itu ya. OP ya, kalau di hadapan manusia biasa itu OP. Iya. Ini terlalu kuat untuk kelas manusia biasa. Iya. Satu yang bakal jadi kunci untuk mengalahkan monster ini adalah hoki. Sumpah. Lu punya badan seatletis Tojima, kalau udah hoki tetap mati. Ini 3 atau 2 pertama kali monster. Iya, episode 3. Episode 3 ya. Pertama kali monster itu. Itu harus udah mati itu Tojima. Kalau nggak hoki. Iya. Kuncinya hoki ya, anjing, sumpah. Iya betul. Kalau lu Dan, apa baik buruknya anime ini? Baiknya sih gua akuin untuk visualnya ya bagus, gua akuin. Iya benar. Visual Bagus. untuk anime di tahun 2025 jujur buat gua pribadi bagus. Ya, Actionnya pun walaupun tadi komedi ya, actionnya bagus, Cok. actionnya bagus banget. Actionnya bagus. Gerakannya itu ya. Sama sound effect-nya mirip sound effect engineer-nya ini ya, Enen Subutai. Oh, Air Force. Ya mirip. Sound engineer-nya mirip. Secara penempatan suara, efek-efeknya dan segala macam, sound effect Suaranya cukup mirip lah. Itu yang gue demen. mewah lah. Iya, mewah banget. Karena itu yang gue demen dari salah satu anime ini. Tujuh, nyaris gak ada kekurangan sih. Mungkin kalau kekurangan, karena gue nggak jarang anime absurd ya. Tiba-tiba kayak shock gitu tuh, kayak wah anjir anime absurd nih dapat gitu loh. Tapi repetitif komedinya, Cok. Iya, itu cukup minusnya. konsisten. Iya, Bukan konsisten, repetitif. Iya, tapi itu aja. Enaknya anime ini meskipun komedinya repetitif, tapi selalu ditempatkan di tempat yang tepat. Jadinya tetap lucu. Iya sih, benar. Karena kadang lagi berantem serius banget kan, tiba-tiba di selang-selang itunya ada komedi nggak jelas. Iya, tiba random komedinya ya kan. Bagus gua akuin, visual terus actionnya juga kalau jarang loh anime komedi yang actionnya tuh bagus sih gua akuin. Iya. Malah untuk anime sekarang ya anime action malah kayak ya iya, untuk action hand to hand ya. Anime sekarang jujur anime action genre anime action ya. Contoh yang baru OPM. Ngebandingin sama OPM. Ya ini kan anime action nih. Iya sih. Lu medis kita. Iya benar. OPM jatuhnya komedi. Ujima ini. Nah, One Punch Man yang ibarat komedi aneh buat gua. Iya. Ya sih, memang sih. Makanya kayak ini bagus loh buat Bagus anime banget, action bagus gitu banget. loh. Untuk hand combatnya gitu loh. Karena sekarang terlalu banyak anime sihir kan, karena banyak isekai dan segala macam. Iya. Jarang banget kita nemu anime yang hand to hand combatnya bagus. Iya benar sih. Kita lebih sering lihat anime yang anjing sihir kan. Sihir-sihiran. Sihir segala macam masuk isekai entet ya kan. Iya. Entet reinkarnasi di dunia lain ya kan. Ya pokoknya anime actionnya kebanyakan sihir. Iya. Betul. Ini fresh lagi. Iya. Ya balik lagi, sekarang ini dari manga jadul ya. Manganya sebenarnya udah jadul-jadul banget sih. Cuma memang artnya doang. Artnya memang jadul, tapi manganya baru. Untuk artnya sekitar 2010-an atau 2020-an awal gitu dulu Pak. Sebenarnya kalian kalau lihat manganya ya jadul banget sih Pak. Dan by the way, manganya gambarnya jelek banget, parah. Udah lihat tuh? Udah lihat kan kemarin sama lu di sini. Oh iya. Jelek banget anjing. Sumpah Itu itu. sih ya B aja sih jatuhnya kalau gue ya. Gue dibandingin Kimetsu, gue mending baca Kimetsu. Iya benar.
Cuma lebih enak dilihat di Kimetsu. Makanya gambarannya One Sensei, mending gambarannya One Sensei. Jangan masalah One Sensei dong. Laju sih dengan dasar Kimetsu anjing. One Sensei, gambarannya kan yang Ya, enggak One kan Sensei, bukan bro. Sensei. Oh iya. Bukan. Mob. OPM itu yang gambar Kameranya gimana tuh? Kenapa lu tanya kameramen tau? bukan One Sensei yang gambar. Di OPM itu yang gambar bukan One Sensei. Makanya gambar jelek sebenarnya gambaran One Sensei itu. Oh, pantas banyak revisi ya. Oh, banyak banget. Marah. Banyak anjir. Gimana? Kameramen. Udah nanya kameramen aja. Ya kan. Bukan One Sensei kan? Ceritanya dari wah. Iya. Oh, Jadi yang itu yang ibarat ceritanya One Sensei. Kayak Oshinoko. Sinoko Iya. iya. Narasi sama itu yang beda orang. Iya. Jokiin lah. Nah, Joki Benar. Joki gambar. Joki gambar. Tapi narasi tetap yang out. Jadi yang gambar Murata. 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 Tuh pernah gambar apa? Banyak sih Jadi dia kalau nggak salah Lima apa gitu yang gue tahu. nama Murata cari banyak sih. Dari kameramen. Planet anjing. Ya, terkenal yang digambarin Skin Murata selain warna Ya, aja. ISO 21. ISO 21. Nah, itu. Ya, itu tuh dia. Dia. Karena kayaknya udah terkenal. Murata Sensei. Glass, Gelas iya, gue pernah baca. Pernah lihat sekali. Par, Madovic Ipak. Madovic Ipak, gue nggak tahu. Nggak tahu. Satu lagi nya. Misalnya Street Fighter, the novel where Oh, Novel ini like novelnya. novel. Ilustratornya dia yang bikin. Hadouken. Iya, tuh gitu dia. yang bikin. Fighter tuh. Tapi yang novel ya. Iya iya. Spin off cerita karakter lain. Iya. Tapi opening Kojima Wants to Become a Rider gimana menurut lagunya? Gua enggak sih. Kurang. Gua enggak kurang. Sumpah kurang. Kurang. Nggak selera ya. Enggak. Gua lebih suka endingnya. Endingnya ibarat kalau opening gue jujur rating untuk opening ya Lagunya B aja. B aja. Gue cukup suka sih. Dikit. Gua lebih suka endingnya malah. endingnya lebih Gue gak suka. Endingnya lebih enak. lu gak suka kan visualnya ya. Enggak, emang Lagunya emang niche sih tapi Emang ada niche. Tapi memang nggak tahu ya, gue lebih suka endingnya sih. Jujuran aja ya, bukan karena gue sama atau niruin gimana, emang bener gitu loh, opening itu kurang gitu. Biasa aja. cukup suka lagu openingnya. Kalau ilustrasi openingnya bagus banget. Oh iya, Ya, itu bagus Lagunya banget. bagus sih menurut. Lagunya Bagus biasa kok. aja. Ini gambaran ilustrator openingnya bagus banget. Cuman Karena bisa jadi beda orang loh. Iya, iya. benar sih, benar. Karena kayak ya lu masuk waktu denger awal opening episode 1 ya. Kayak Nggak hook lah. iya, Iya sih. nggak masuk ke Iya, nggak nge-hook. Lu kelebihan dan kekurangan animenya. Kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan kan tadi udah banyak lah ya. Ya, Coba gua ini deh kekurangannya. Kekurangannya selain komedi yang repetitif. ya gua ada beberapa. Satu adalah ceritanya tuh terlalu lompat-lompat gitu loh. Jadi 4. kita dapat dari sudut pandangnya Tojima kan pertama. Iya. Nah, abis itu jalan satu episode tiba-tiba sudut pandangnya si guru Knuckle. itu flashback dan segala macamnya. Cerita pertamanya dia lah di episode 2 itu. Iya. Nah, Episode 3 ke situ balik lagi ke Tojima lagi. Iya. Tapi ada selipan sedikit cerita Spider-Man sama si Fitri kan. Sudut pandangnya berubah lagi Iya. ke Fitri kan. Jadi ke Spider-Man malah. Cerita utamanya ke dia tuh. Dia benar. Karakter utamanya jadi ke dia. Ke episode 4 lompat lagi. Kebanyakan terlalu banyak sudut pandang yang harus kita ikutin. Jadinya agak bingung untuk ikutin ceritanya sebenarnya. Iya, untuk Mana yang harus kita ikutin bang? Padahal judulnya Tojima ya. Ya, tapi malah Tojimanya beberapa episode malah cuma jadi cameo cuma satu episode doang, nggak banyak. itu sih kayak Itu salah satu kekurangan menurut gua. Karena spotlightnya nggak cuma di dia doang. Tapi itu juga bisa jadi salah satu yang bagus. Kalau lo nonton sampai episode ke belakang, akhirnya kita jadi simpatik sama semua karakter. Iya. Jadi pasca ngelawan yang laba-laba tuh, monster laba-laba,
episode 4 udah keluar kalau nggak salah. Iya. Iya, masalah laba-laba. Habis ngelawan dia, kelar. Akhirnya mereka bikin camp latihan di episode 7 apa kalau nggak salah. Mereka bikin camp latihan. Jadi mereka duel 1 lawan 1 masing-masing. Nah, disitulah akhirnya kita bisa dapetin ini loh maksudnya kenapa dari episode 1 tuh kita dikasih banyak sudut pandang karena di sini puncaknya. Akhirnya kita bisa tahu ini orang kayak gini, kecintaannya dia sama karakter ini tuh seberapa besar dan segala macamnya. Bahkan kan ada beberapa saat di mana kita bisa ngelihat kayak Fitri lawan Kamen Rider tuh benar-benar kelihatan gitu. Kelihatannya adalah Fitri lawan Kamen Rider, bukan Tojima lawan si orangnya. Iya. Iya, paham. Gitu. Aman. Jatuhnya kayak karakter buildingnya. Ya, Ya. tapi kalau di awal-awal itu bakal ganggu sih. Karena kita belum siap untuk fokus ke satu karakter. Tiba-tiba udah lompat gitu. Ya kita belum begitu kenal Fasenya Tojima. tiba-tiba udah lompat. Fasenya cepet. Iya, fasenya cepat banget. Fasenya dibuat Fase perkenalan cepet banget, tapi di tengah anime di pertengahan episode 7 sampai 10 tuh mulai pelan. Mulai tone down fasenya. mulai dikenalin jauh mulai lagi. dikenalin lebih dekat. Jadi lebih karena mereka semua kan bakal lebih banyak kumpul tuh nantinya. Benar. Nah, disitulah mulai kita dapetin sudut pandangnya. Ternyata sudut pandangnya itu bukan cuma Tojima, tapi semuanya jadi sudut pandang utama gitu. Bisa dibilang 5-5-nya MC lah MC ya. jadinya. Meskipun judulnya Tojima. Iya. Iya, tetap lagi main karakternya tetap yang lima Lima orang ini. Cuma 4 sih. Yang satu ini cuman manis anjing si Yukaris itu. Iya, setidaknya dia punya power. Iya sih. Power dia. Dia bisa bantu lah tipis-tipis. Dibanding 4 lainnya kan manusia semua. biasa doang aja. Riderman kekuatannya apa? Cuma ngelempar ini doang. Kabel. Oh, sama dia punya Aikido tapi Ada apa? Aikido bela diri. Oh iya, bela diri. Betul. Yang nggak punya bela diri kan cuman si itu doang. Gimana? Cuma doang nggak punya bela diri. Iya, Dia benar. kan otodidak buat Iya, yang ngelawan beruang, bro. Ya sih. Episode 1 ngelawan beruang. Menang. Nah, itu aneh. Nggak aneh memang. aneh kan. Ya tapi 40 tahun ngelatih diri sih. Betul. Wajar. Terus SMA aja jadi keroyok bisa menang kan. Iya. SMA SMA dikeroyok menang anjing. dikeroyok menang kan. Tapi dengan halu, guys. Kalau nggak halu nggak menang. Lebih lucu lagi nanti di episode ini spoiler lu berdua juga. Iya. Oke. Episode 8 atau 7 gitu gue lupa. Jadi Yukaris versus Tojima latihan. Terus Tojima minta tolong ke Yukaris buat berubah jadi shocker. Karena kalau dia tetap jadi Yukaris, Tojima gak mau ngelawan. Oh iya. Itu kan dia tuh kekuatannya di halu. Iya. Dia tuh kalau nggak halu nggak bisa. Iya. Harus halu dulu dan orang shocker dilawan. Iya. Kalau misalkan kayak manusia biasa, dia kayak aduh gitu. Bisa tapi berandalan. Iya, harus kriminal. Harus kriminal. Tapi itu kan nggak akan se all out kalau dia ngelawan shocker. Iya benar. Gak yang ngeluarin potensinya dia. Iya. Nah, Itu kan sebenarnya potensi halunya itu udah keluar ketika dia nonjok laba-laba itu pertama kali. Itu kan dia satu-satunya orang yang berhasil bikin monster laba-laba itu jatuh. iya. Dan udah kondisi full ya. Full. Ada full bentuk laba-laba. Itu kekuatan halus, kekuatan skizo aja. Kekuatan skizo. Jujur ya. Tapi salah satu yang gue dapat dari anime ini adalah sebenarnya Tojima itu pas dia ngebuang semua mainannya, itu tuh bukan berarti dia nyerah sama mimpinya untuk jadi Kamen Rider. Tapi dia pengen mainan-mainannya dia atau koleksinya dia dirawat sama orang yang lebih kompeten daripada dia. Karena dia mau fokus latihan. Iya, oke. Karena dia mau fokus latihan, jadi dia nggak ada waktu buat ngurusin koleksinya. Dan dia tuh tidak menyerah jadi Kamen Rider, tapi dia nunggu sampai Shocker datang. Jadi benar-benar Padahal pada saat itu dia nggak tahu Shocker itu ada apa enggak ya. Betul. Dia nggak, Tapi dia tidak menyerah terhadap mimpinya. itu. emang keren sih, tapi
Itu kan kalau di dunia asli kan goblok ya. Emang Memang gua akuin. Itu Kayak- lain shocker yang beneran ada. Kayak lu tuh berharap yang nggak ada. iya. Tapi hebatnya ada gitu. Dan itu tidak mengira aja sampai akhirnya ada. Dan Untungnya tiba-tiba ada loh. Yang awalnya cuman ya udah orang Yakuza iseng jadi shocker. Beneran ada tiba-tiba. Ada shocker beneran. Dan banyak. Iya. Dan banyak Nyamar kan mereka. yang mau jadi manusia. Iya, berbaur manusia. Ada jadi pedagang lah, kuli anjing. Iya. Amin. Ada yang pengamen. Ada yang lagi makan hoden. Iya, lagi makan ramen di Ada yang ramen. Bisa kaya. seorang bisnismen gitu. Iya. Itu shocker anjing. Tiba-tiba disuruh bayar gak mau anjing. Goblok. Anjing banget. Tiba-tiba kabur anjing. Asu. Itu sih Tapi- bagus. Spoiler satu lagi. Ada spoiler satu lagi. Oke. Spoiler lagi adalah nantinya si Yakuza itu Hah? akan beneran jadi shocker. Wow. Tapi gimana caranya? Nah, nanti nikmatin Cita-citanya sendiri. tercapai ya. Tercapai. Nah. Dan itu lo kalau lo nonton flashbacknya gila itu nangis sih. Gue nangis tuh nonton flashbacknya dia. Anjing. Terakhir nih ya sebelum Terakhir. penutupan. Bukan. Kita rating satu-satu. Heeh. Ratingnya berapa untuk anime ini? Dari seberapa dari yang Dari yang udah ditonton. tonton aja. Berarti kita mulai yang paling dikit deh nontonnya. 4 episode nih. 4 episode. Oke. Gue pribadi dari overall ya semuanya, mulai dari Iya. visual, gambar, cerita, animasinya, jujur buat gua 8/10. 8/10. 8 ya. 10. Gede ya. Gede sih. Gede. Gede. jujur, gede. Untuk honeymoon, jujur Iya. itu untuk gua 8. Karena pace di awalnya cepet banget tapi. Kayaknya di situ phase perkenalan karakter tahu cepet langsung jebret episode. Ya, Di situ. dar kelar aja. 4 episode untuk 5 karakter. Karakter sekaligus itu. 6 malah. 6 ya. 6 sama. Sama si Yakuza. Ya. Oh iya sama Yakuza benar. Ya Yakuza itu di episode 6 baru ini. Ya, episode 6 7 tuh baru jadi shock. Ya, episode 4 berarti overall 4 episode yang lu tonton rating 8. Kalau lu 6 episode nih. 6 episode gua dengan keabsurdan ceritanya, Ya. dengan art style yang jadul tapi dengan grafik yang dibikin modern kayak sekarang. Sama komedi yang repetitif sih. Jadinya gua agak bosen nontonnya. Iya. Gua rating sih di 7,5. 75. 7,5 7,5. 7,5 itu rating yang gua kasih untuk overall 1 sampai 6 yang gua tonton. Kalau gua sendiri, gua nonton 10 episode. Ya, Jauh tuh. Paling jauh ini nih. yang paling jauh ini. Sampai episode terakhir saat kita syuting ini. Itu kalau gua bisa bilang di 8,5. 8,5 gede, ini yang paling gede Sumpah. sih. Yang ngebantu banget itu karena pendalaman karakter di episode 7, 8, 9, 10. 3 episode itu lah ya. 4 episode terakhir itu bikin karakter yang tim part terutama kita itu jadi dalam banget story-nya, terus juga apa sih namanya? Pendalaman karakternya, Nah. semuanya tuh bener karakteristik yang jadi settle karakternya. Nah, gue kasih 8,5. Mungkin karena udah dapet ya Udah dapet, hype-nya ya. feelnya udah dapet banget. Kalau kita kan belum nih, makanya Ya. harus kita tonton. Harus. Kita tonton. Harus Jadi dilanjut. bagi gua kan masih awal-awal harus Betul, masih anime banget. itu Mado. Kita tonton sampai tamat pokoknya nih anime ini. Harus. Nah, Tapi ini anime yang sangat-sangat recommended sih ya buat ditonton. Meskipun mungkin ada yang belum nonton tapi nonton video ini dan kena spoiler, tetap harus nonton. Menurut gue tetap harus nonton karena meskipun lo tahu ceritanya bakal kayak gimana, lo akan tetap nikmatin aksinya. Iya benar, aksinya Aksinya bagus banget. jujur animasinya the best. The best. Emang nggak bakal sebagus Wind Talker ya Ya, karakternya. beda. Ya.
Tapi dibandingkan anime-anime Untuk Windbreaker, untuk item ML. goblok banget. Seringan main Beda. ML aja. Beda sama Cok. ML. Mereka Ya, mungkin secara hand to hand combat lebih luas lah yang itu. Ya. Tapi kalau ini bagus. Bagus Gak banget. bisa dibilang jelek. Ini bagus sih. Bagus jujur. banget sih. Bagus banget. Ya kalau misalkan tanya Windbreaker ya bagus memang. Cuman Soalnya beda juga nggak sih Windbreaker sama ini? Iya beda. Kalau Windbreaker kan lebih ke kelincahan kayaknya ya. Maksudnya mainnya lebih ke akrobatik dan segala macamnya. Sedangkan kalau ini tuh lebih ke sekali pukul jatuh gitu. Iya. Dapat. Dengan gimmick-gimmick apa Jurus-jurusan. Iya, yang Iya. jurusan. Beda sama Jurus. Windbreaker, sepak, jedek, Iya, tonjok, akrobatik segala Iya. macam udah keluar semua kan. Kalau ini kan nggak ada akrobatik yang gimana bang. Tapi tetap bagus. Bagus banget. banget. Demi apapun kalian udah tonton meskipun udah ke spoiler di video ini ya. Sumpah. Oke. Ya. Sebagai penutup kawan-kawan kita harus kasih tahu kalau ini adalah Wibu Talk full semuanya pendapat sendiri, pendapat opini pribadi. Mungkin kalau ada yang nggak suka bisa komen di bawah. Ya. Ada Diskusikan di kolom ada tanggapan yang lain buat Ah, komen di bawah. Betul. diskusikan kalau Iya. komentar apa pendapat kalian masing-masing gimana ratingnya animasi Atau ada rekomendasi anime yang harus kita tonton Betul. season ini, season depan mungkin. Ya. Bentar lagi mau winter. Betul. Bulan depan kita winter, mulai masuk season winter. Siapa tahu ada anime yang mungkin kalian bisa rekomendasiin ke kita. Untuk nanti kita bahas. anime lawas ya kan yang pengen dibahas Ya betul. Jadi ini full ngalor ngidul kita. Ini buat kalian yang nggak tahu ini tanpa skrip. Betul. Ini tanpa skrip. non-script bener-bener Ngalor ngidul, yepingan kita ini. Jadi buat kalian yang nggak setuju, ya udah. Ya udah. Boleh komen di bawah. Boleh komen. Marah-marah di bawah nggak apa-apa. Bang anime jelek, Mas Tojima jelek, apa anime jelek gitu kan? Ya nggak apa-apa. Bagus. Nanti kita diskusi di bawah nggak Nah. apa-apa. Bagi kita bagus. Nanti kan kalian bisa kasih argumennya kenapa Mm-mm. jelek menurut kalian. Nanti kita bisa kasih argumen tambahan. Ya nanti kita bisa diskusi lah. Bisa diskusi. Bisa diskusi panjang. Panjang banget. Oke. Ini sebenarnya video juga bisa sampai sejam. Kita mau. Kalau kita mau. Kemarin kita terbatas karena Nah. apa lagi ya. Betul. Ini aja udah kenapa-napa ya. Ini botol gimmick gue hilang. Dia udah orang mau masuk. Oke guys, sekian. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subrek, guys, subrek ya. Subscribe jangan lupa. Like kalau kalian suka konten kayak gini. Ya, dislike juga nggak apa-apa kalau mungkin kalian nggak suka. Ya, dislike gak apa-apa kalau kalian nggak suka. Sampai berjumpa lagi di konten Wibu Talk selanjutnya.